Bertemu kembali, Saudara. Kompas yang juga menyoroti kasus gagal ginjal akut pada anak yang kian merebak. Setidaknya 241 kasus gagal ginjal dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan hingga kini masih ada anak-anak yang menjalani perawatan di rumah sakit. Meski Kementerian Kesehatan dan Badan POM masih menyelidiki penyebab pasti munculnya kasus ini, orang tua diminta tetap tenang sambil tetap mewaspadai kondisi kesehatan anak. Perasaan lega kini mulai bisa dirasakan Edi Syahputra, orang tua Naura. Pasalnya, Naura yang masih berusia 11 bulan dinyatakan sembuh dari gagal ginjal akut. Edi bercerita awalnya putrinya mengalami demam, ruam, sakit tenggorokan hingga susah buang air kecil. Naura sempat dirawat di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh selama 15 hari. Setelah menjalani cuci darah sebanyak 5 kali, Naura kini sembuh meski harus mengonsumsi obat dan kontrol rutin ke rumah sakit. Tidak, pertama demam, keluar campak, ketiga panas kerongkongan, sariawan, diare, habis itu mencret, kencingnya. Nah, langsung tidak keluar air kencing selama 2 hari. Nah, itu kakinya sudah mulai nampak bengkak. Nah, disitulah kami inisiatif membawa dia di sana. Di rumah sakit itu kami selama 15 hari ya. Belum ketahuannya itu setelah cuci darah yang ketiga ya. Cuci darah yang ketiga viral gitu. Jadi semua dokter nanyakan, "Adik ini apa ada ya, lari ke paracetamol gitu." Kasus gagal ginjal akut tidak hanya ditemukan di Aceh. Di Sleman, Yogyakarta, Dinas Kesehatan menemukan 3 kasus gagal ginjal akut pada anak di bawah usia 18 tahun. 2 pasien berhasil sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Menurut Kementerian Kesehatan, ada sejumlah gejala awal gagal ginjal akut yang harus diwaspadai orang tua. Antara lain demam, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, dan tidak bisa kencing atau volume urin yang keluar sangat sedikit. Jika orang tua mendapati gejala ini pada anak, segera periksakan anak ke dokter. Setidaknya per Jumat 21 Oktober 2022, 241 anak dilaporkan mengalami gagal ginjal akut, dengan 133 kasus meninggal dunia. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar pengawasan industri obat diperketat. Secara detail, ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya, ya. Dokter spesialis anak Luki Yoga Satria Natakusuma menyarankan orang tua tetap tenang di tengah kasus yang kian merebak. Saat anak sakit, orang tua diminta tidak mengobati sendiri tanpa rekomendasi dokter. Jika kondisi anak mulai mengkhawatirkan, orang tua harus segera membawa anak ke dokter. Untuk masalah batuk-batuk, sekali lagi, batuk juga adalah respon pertahanan tubuh. Ya, paling banyak batuk pilek itu penyebabnya virus. Sekali lagi, pada anak paling banyak adalah virus. Kalau tidak terlalu mengganggu, sebenarnya nggak perlu lama obat. Kalau memang mengganggu, misalnya anaknya tiduran susah, makannya susah, terlihat sesak, maka jawabannya lah jangan obati sendiri. Ketemulah tenaga medis. Tentu tenaga medis sudah sesuai dengan Kemenkes dan IDAI akan menghindari yang namanya sirup sementara ini. Ya, jadi pasien akan diberikan obat dengan berbagai bentuk, misalnya dikasih puyer atau dikasih lewat pantat, atau jika memang lewat jika perlu dirawat ya mungkin lewat infus. Ya, saat ini kita stop semua sirup apapun itu, mau sirup obat, antibiotik ataupun vitamin. Ya, sementara kita ikuti dulu untuk mengurangi risiko adanya gangguan ginjal yang terus berlangsung. Kini, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menarik 5 obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol melebihi batas aman. Pedagang farmasi sementara waktu juga diminta tidak menjual obat sirup anak sampai pemerintah selesai menyelidiki penyebab pasti munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Tim Liputan, Kompas TV. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menjadi salah satu rumah sakit yang merawat pasien gagal ginjal akut anak. Total 11 anak saat ini masih dirawat intensif. Bagaimana perkembangan kondisi kesehatan pasien anak yang masih dirawat hingga kini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di RSCM Jakarta. Renata, 11 anak kini masih dalam perawatan di RSCM Jakarta. Bagaimana kondisi kesehatan mereka dan apa bentuk tindakan medis atau tindak pengobatan dilakukan pihak dokter untuk menangani mereka?
Ya, selamat siang Tifal dan juga saudara. Benar ada 11 kasus ataupun 11 pasien dari gangguan ginjal akut misterius yang dirawat di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan untuk kondisi kesehatannya sendiri, tentu saat kita konfirmasi kepada pihak rumah sakit, kondisi kesehatan dari setiap pasien yang sudah masuk ke RSCM ini bisa dipastikan dalam kategori yang berat. Ini berarti setiap pasien yang masuk sudah tidak bisa mengeluarkan urin. Hal ini disebabkan karena ginjal dari pasien ini sudah tidak bisa mengeluarkan kotoran ataupun sampah dari tubuh melalui urin. Seperti itu, Tifal. Kemudian juga untuk pengobatannya sendiri kita ketahui ada 11 pasien. Kemudian dari 11 itu ada 10 pasien yang sudah dicoba untuk diberikan obat antidotim yang namanya Fomepizole, yang dimana obat ini dari Singapura. Dan dari 10 orang itu juga ada 4 pasien yang kemudian menunjukkan respon yang positif. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan pun juga berencana untuk mencoba membeli obat tersebut, mendatangkan obat tersebut dari Singapura untuk kemudian dibawa ke Indonesia yang jumlahnya hingga mencapai 200 vial. Selain itu juga Tifal dan saudara, kalau misalnya kita lihat ini pengobatannya tentu dirawat secara intensif karena memang kategorinya ini sudah dalam kategori berat. Mereka ditempatkan di Pediatric Intensive Care Unit. Itu untuk data dari RSCM sendiri. Kalau kita bandingkan dengan data provinsi sendiri, ini kalau dari Dinas Kesehatan menunjukkan ada 24 kasus aktif dari gangguan ginjal akut misterius begitu. Nah, kemudian untuk totalnya sendiri hingga Oktober, dan ini datanya dari Januari 2022 hingga Oktober 2022 ini mencatat sebanyak 86 kasus. Namun yang menarik adalah lonjakan kasusnya ini baru terjadi pada bulan Agustus lalu hingga kini. Kalau misalnya kita bandingkan dari beberapa bulan sebelumnya, yakni pada bulan Januari menuju Agustus, ini kasusnya hanya 1-2 kasus saja. Kemudian melonjak di bulan Agustus. Ini yang kemudian menjadi catatan dari Dinas Kesehatan untuk kemudian lebih fokus dan intens menyelidiki apa yang kemudian menyebabkan lonjakan ini. Itu tadi kalau dari data DKI Jakarta. Kalau kita bandingkan lagi dengan data yang ada di nasional, jumlah kasusnya ini sudah mencapai 241 kasus untuk totalnya. Dan kemudian dari total itu juga sudah ada 133 kasus yang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini sudah cukup mengkhawatirkan, dan dari pihak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan beberapa kebijakan seperti menarik obat sirup salah satunya. Kemudian juga Tifal dan saudara yang harus diimbau kepada orang tua, tentu orang tua juga harus diimbau untuk tetap tenang apabila anak memperlihatkan beberapa gejala seperti demam ataupun kesulitan buang air kecil. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau sudah mulai mengkhawatirkan bisa langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan dan dianjurkan untuk tidak merawat anak sendiri begitu loh. Kemudian nantinya dibawa ke fasilitas kesehatan saja. Tifal. Dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Renata Panggalo melaporkan. Terima kasih.